Haleluya. Saudara-saudara semua, pagi ini kita membahas 1 Samuel pasal 10. Pagi ini yang khotbah ada pasal Joshua. Mulai dari pasal 9 sampai pasal 12, bagaimana memberitahukan Saul bangkit, suatu kerajaan dibangkitkan. Dan pasal 13 bagaimana tentang jatuhnya kerajaan. Pasal 13 sampai 14, 15 13 sampai 15 itu menceritakan tentang Saul dan bagaimana kerajaannya jatuh. Dari keluarnya Saul dan sampai Saul mati, sampai jatuhnya. Sebenarnya Tuhan menjadi raja. Tuhan menjadi raja sampai selama-lamanya. Walaupun manusia bagaimana, walaupun keadaan bagaimana, Tuhan tetap menjadi raja. Tetapi manusia menjadi raja. Ada naik, ada jatuh. Tuhan tetap selamanya sama, penuh kasih karunia. Tetapi manusia menjadi raja, jadi banyak masalah. Ada baiknya, ada masa baik, ada masa tidak baik. Ada masa dibangkitkan, ada yang masa jatuh. Ini pilihan manusia. Manusia tidak memilih Tuhan, memilih manusia. Karena manusia bisa terlihat, Tuhan tidak terlihat. Manusia demen yang ada pandangan di mata. Manusia suka sebanding dengan orang itu. Itu permasalahannya. Kenapa bisa begini? Karena kekurangan kepercayaan. Jadi dengan masa ini kita mesti punya percaya diri mengikuti Tuhan. Kenapa di dalam sejarahnya Israel, kenapa mereka ingin memilih seorang raja? Samuel mendengar suara ini, maka dia tidak senang. Dan Samuel berkata pada Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, mereka tidak suka sama saya, bukan sama kamu. Tuhan berkata kepada Samuel, dari mereka keluar dari Mesir sampai sekarang mereka begini. Jadi membimbing mereka sekelompok ini sudah lama. Jadi keluar dari Mesir sampai zaman hakim-hakim, sekarang sampai zamannya Samuel. Sampai Tuhan melihat mereka tuh menolak Tuhan. Jadi Tuhan menghibur Samuel. Oke, mereka menolak saya, bukan menolak kamu. Jadi Tuhan sampai di tempat ini meluruskan mereka untuk menobatkan seorang raja. Sebenarnya di perjanjian dengan Gunung Sinai ini, Tuhan menjadi Tuhannya mereka. Bangsa Israel menjadi rakyatnya Tuhan. Dan Tuhan berkata, jika kamu mendengarkan suara saya, firman suara saya, dan mengikuti perintah saya, dan melindungi perjanjian saya dan tidak berlepas. Apa perjanjian yang saya berikan padamu, kamu melakukannya, kamu melakukan dan mendengar. Saya akan memakai kamu di dalam menjadi milik saya. Si seluruh rakyatnya. Kamu mesti kembali pada saya dari sisinya, dari posisi dari imam jadi suatu kerajaan. Jadi dalam
Jadi posisi dari imam, ya semua orang itu mewakili saya artinya. Jadi artinya di dalam surga bumi, di dalam ini kamu mewakili Tuhan. Kamu ada imam saya, kamu melayani saya, mewakili saya, membimbing semua. Jadi dari posisi sisinya imam. Jadi kudus, kerajaan yang kudus. Kamu ada satu kerajaan. Jadi kerajaan ini adalah seluruhnya milik Tuhan, bukan milik manusia, dunia. Sama dunia itu sangat berbeda. Di dalam dunia ini dipanggil keluar. Jadi tetap kembali pada saya, melayani saya, penuh dengan kehidupan saya, penuh dengan kekuatan saya, mewakili saya. Jadi memberikan satu bumi buat kalian, untuk seluruh bumi manusia. Imam itu kerajaan imam. Orang yang mengikuti saya ada satu kerajaan, yaitu kingdom rule. Jadi dalam bumi ini ada satu peraturan ini, yaitu sisi dari kerajaan imam. Jadi rakyat yang kudus, kerajaan yang kudus. Jadi Tuhan membuat perjanjian dengan mereka, boleh dan mereka masuk dalam perjanjian ini. Jadi terus jalan ke depan, dan sudah melewati zamannya Yosua dan datang hakim-hakim. Jadi di dalam pandangan mata mereka tidak ada Tuhan. Jadi jalan sesuka hati mereka. Jadi sampai suatu tempat mereka melihat negara lain, tempat orang lain ada satu raja, ya, maka mereka ingin seperti dunia ini, yaitu kerajaan dunia. Jadi mereka ingin lepas dari perjanjian Sinai, dan Tuhan sebenarnya tidak ingin. Tapi sebenarnya Tuhan tidak ingin mengkhianati perjanjian Gunung Sinai. Jadi dengan ayat ini bagaimana melakukannya? Sampai suatu tempat sedia tabut perjanjian dibawa kabur. Dan sampai di hadapan mereka tuh memperlihatkan bagaimana kekuatannya Tuhan. Orang Filistin melihat tuh mereka tuh tunduk. Tapi bahasa Israel, mereka tetap berkata, saya tidak ingin raja ini, saya tidak ingin Tuhan ini, Tuhan begini. Jadi tabut perjanjian tidak usah dibawa pulang. Mereka tidak ingin tabut perjanjian. Dari saya itu mulai kita melihat bahasa Israel tidak ingin, tidak mau Tuhan. Mereka tidak ingin mau tabut perjanjian. Mereka menganggap tabut perjanjian seperti wabah penyakit. Dan Tuhan membagikan Saul. Jadi kita melihat tuh Samuel, Tuhan membangkitkan Samuel, dan mereka tuh meninggalkan berhala, dan Tuhan menyelamatkan mereka dari tangan Filistin. Tapi Samuel sudah tua, tapi Tuhan masih tetap di sini. Tapi bangsa Israel merasa ini ada suatu permasalahan. Samuel, kamu waktu masih muda kamu baik, tapi sekarang kamu sudah tua. Kedua anakmu tidak baik, serakah. Kami ingin seorang raja. Di saat ini Tuhan berkata baik. Saya berkata begini, saya ingin kalian tahu kerajaan hati Tuhan.
Tuhan berkata, bangsa Israel menolak saya. Maka mereka ingin mempunyai seorang raja, ingin mereka mempunyai suatu kerajaan. Mereka tidak ingin lagi mempunyai suatu kerajaan yang kudus. Tuhan bilang, sudah, biarkan. Tapi Tuhan tidak melepaskan. Tapi Tuhan tahu karena manusia, sifatnya manusia, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tapi Tuhan bisa berubah. Pasal 9 sampai pasal 15 kita melihat kerajaan manusia itu bisa ada naik dan bisa hancur. Raja yang sangat baik akan bisa tua, juga ada permasalahan. Sampai juga Raja Laut juga sama. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang baik. Itu perjanjian baru. Perjanjian lama tidak bisa diteruskan. Perjanjian lama baik, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Jadi Tuhan memberikan satu perjanjian baru. Bukannya mewakili perjanjian lama, tapi menyempurnakan perjanjian lama. Jadi sampai Yesus Kristus sampai di bumi ini sebagai imam besar kita, sebagai kita raja kita, amin. Ini sampai membicara Yesus. Jadi pasal 9 sampai pasal 15 kita melihat itu suatu kerajaan yang dibangkitkan dan kerajaan yang hancur. Orang tidak ingin Tuhan menjadi raja. Tuh, orang ingin suatu negara sendiri dan kerajaan sendiri. Jadi saya memberi tema di pasal 10 ini, mencari raja dan mencari kerajaan. Orang tidak ingin Tuhan menjadi raja. Orang tidak ingin kerajaan Tuhan. Dia ingin mempunyai kerajaan sendiri dan raja sendiri. Jadi firman ini sangatlah penting, mulai dari pasal 9 sampai pasal 10 dan membicarakan masalah ini. Sampai di dalam raja. Sudah ada seorang raja, ada kerajaan, dan mereka tuh bersedia, dan mereka sudah ada kerajaan dan raja, dan menjadi raja dan menjadi kerajaan. Dan kemarin saya berterima kasih pasal Yesus sampai ke Changjau, dan pasal Yesus membagi firman Tuhan yang pasal ke-9. Pasal 9 adalah sangat penting, pasal 15 dan pasal 6 juga. Sampai waktu itu Tuhan sudah memberitahukan Samuel. Jadi Saul itu waktu itu dikirim bapaknya untuk mencari keledai, dan mereka kehilangan beberapa keledai. Di saat itu keledai adalah sangat berharga. Kita melihat hakim-hakim. Ingat ada hakim-hakim dicatat, sudah mencatat berapa anak. Dan setiap orang tuh mengendarai keledai. Dan mereka sudah menikah, mempunyai istri. Itu adalah kunci dari hakim-hakim. Yaitu memberitahu statusnya hakim, itu kekuatannya. Maka mereka memakai keledai itu diperbandingkan. Jadi hari ini keluar sama ini menjadi suatu tempat itu mempunyai pasal ada pasal Adino yang ada land ya, mobil 50 mobil ya. Dia bersih hakim-hakim berapa harta ya. Dan sampai suatu malam juga langsung hilangnya harta ini.
Jadi dalam statusnya Saul ini sangatlah baik, tapi kehilangan beberapa ekor kerbau dan sangatlah masa besar. Jangan lihat tuh permasalahan kecil, tapi permasalahan ini sangat besar. Dan bapaknya menyuruhnya untuk pergi mencari. Dan kita tahu keledai sudah tercari. Dia sebelum ketemu keledai, tapi Tuhan membimbing sampai ke Samuel. Lalu besok datang dari Benyamin, datang di hadapanmu dan berkata padanya, kamu sering jadi raja Israel dan akan melepaskan rakyat daripada orang Filistin. Orang ini ada anak laki dan Samuel berkata pada Saul orang muda seorang pun datang dari antara Israel dan berdoa kepadanya. Lalu Samuel mengambil buri-buri berisi minyak. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 ya. Lalu Samuel mengambil buri-buri berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala, diciumnya sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja? Jadi pasal ini adalah pasal 1 sampai pasal 7. Samuel mengambil minyak, dituangkan ke kepalanya Saul dan diciumnya. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya? Dan di depan itu Tuhan berkata, saya akan membawa Saul di hadapanmu. Ayat 16. Itu karunia dan diutus, they send us amen to you. Aku akan mengutus seorang dari Benyamin sampai di hadapanmu. Aku akan send out a man to you. Saya akan mengutus seorang laki-laki sampai di hadapanmu. Itu Tuhan yang mengutus. Tapi sebenarnya Saul adalah Tuhan yang mengutus, biarpun dia sebenarnya keluar untuk mencari keledai. Tuhan berkata pada Samuel akan mengurapi menjadi raja bagi Israel. Itu mengurapinya, yaitu kita melihat Tuhan mengutus. Yaitu Saul adalah Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengurapi. Di bangsa Israel tidak ingin Tuhan menjadi raja, dan Tuhan berkata, baik, saya akan mengutus seseorang bagimu. Saya mengurapinya. Dan ini adalah milik Tuhan. Orang ini adalah baik. Akan menjadi raja menjadi umatku. Jadi di sini Israel itu tentang raja ini, kerajaan ini, itu ada sama kata-kata, tapi bukan diartikan jadi raja. Raja ada satu kosakata lagi. Ini memberitakan satu pemimpin, itu berkata suatu prince, orang yang sangat berharga, yaitu commander. Ada suatu jenderal, lebih tinggi dari hakim-hakim. Saya memilih satu orang bangkit. Saya mengurapinya akan menjadi pemimpin kalian, seorang pemimpin. Itu satu mengurapi seorang hakim akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin karena mereka perhatikan sengsara umatku. Sampai baca sini saya sangat terharu. Sekelompok orang ini tidak
ingin menolak Tuhan, tapi sampai suatu tempat mereka tuh memohon kepada Tuhan. Tuhan menghadapi sekelompok orang yang menolaknya itu. Kalau kamu selesai itu begini juga mungkin tidak akan melayani lagi. Kalau Pastor Debra akan dipukul sampai mati. Tapi Tuhan berkata, baik saya membantu kalian. Kenapa? Karena kita adalah perjanjian dari Gunung Sinai. Di dalam perjanjian ini, kamu ada masalah, kamu datang memohon pada saya adalah Tuhan kalian. Saya akan kembali pada kalian. Kamu akan kembali pada saya dan saya akan kembali pada kamu. Tuhan tidak akan mengkhianati firman-Nya. Tuhan penuh kasih karunia. Bagaimanapun bahasa Israel membuat dosa, Tuhan memaafkan. Saudara-saudara, kalian tahu Tuhan kita begini. Kita memang lemah, tapi kita kembali pada Tuhan. Kita dalam kesulitan, kita juga kembali kepada Tuhan. Kita bertobat dan kita mengikutinya. Jadi kita melihat Tuhan terhadap orang yang menjawab mereka, menolong mereka. Tapi Tuhan di sini berkata tidak memberikan satu raja. Tapi Tuhan menyuruh Samuel itu mengurapi seorang jenderal. Jadi sini bisa terus ada suatu hakim-hakim. Apakah seorang raja? Kita melihat rakyat. Sampai di sini Saul menghadapi rakyat dan akhirnya yang rakyat pilih itu apa? Jadi Tuhan membuat satu pemimpin yang bisa menjadi raja, yang bisa dihakim seperti Samuel. Jadi dia mesti ada karunia Tuhan yang mengutus. Tuhan memberi status untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Filistin. Jadi Tuhan berkata, lihat orang ini akan mengutus itu ini ayat pasal 9 ayat 17 ya. Ini orang yang disebut padamu, ini orang yang akan memegang tampuk pemerintahan dan umatku. Jadi orang ini bisa seperti hakim-hakim dan juga bisa sebagai raja. Itu satu bagiannya di sini. Dan sampai ke pasal 10 ayat 1 itu menjadi satu pemimpin. Jadi karena waktu saya pasal 10 ayat 1 sampai 16 saya sekaligus membahasnya. Itu mengurapi Saul menjadi pemimpin. Samuel ada mengurapinya di pasal ayat 1. Dan bagaimana kamu dinyatakan kamu ada karunia ini, dan Tuhan yang memberi kamu. Jadi Tuhan memberi satu penglihatannya. Dan tema satu ini, bagi satu itu kamu sudah bertemu 3 keledaimu dan tugasmu sudah selesai. Itu sangat kata-kata yang sangat profetik. Dan Saul keluar mencari keledai, tapi akhirnya keledai tidak tercari. Sampai ke Samuel, dan kemudian mencari, tidak dapat keledai, tapi mencari Samuel, dan Tuhan mengurapinya dan Tuhan mengutusnya. Jadi sampai mencari keledai ada Tuhan yang mengutus. Dan yang mendapatkan karunia itu, dia keluar untuk mencari keledai. Dan akhirnya Tuhan mendapat mencarinya. Dan dicari oleh bangsa Israel. Dan
Dan akhirnya bangkit menjadi seorang hakim menjadi nabi dan menjadi raja. Jadi bagian ini ada artinya begini. Dan bagian yang kedua, dan yang ini yang ketiga, kamu akan melihat 3 orang atau menjadi bawa kambing. Di sana ketemu Tabatin, sama 3 orang yang menghadap Aran, dan dia 3 ekor kambing, dan akan memberi kamu 2 ketul roti, dan berkata pada Saul, kamu akan mendapatkannya. Di jalan perjalanan Tuhan, kamu akan mendapatkannya, yaitu menghimbau Saul, Tuhan akan memberkatimu. Kamu mesti jalannya Tuhan. Itu yang pertama ada kerajaan. Kerajaan kamu sudah mencarinya. Dan Ima mempunyai keledai, kamu akan mendapatkannya. Dan 3 orang ini ada berjalan ke Bethlehem, dan Tuhan berkata pada Saul, dan Saul, kamu tahu kamu ada yang saya pilih. Kamu ada satu pengaturan, kamu mesti jalannya Tuhan. Ya, bagi 3. Kamu ada ketemu seorang nabi, kamu akan bersama mereka serombongan nabi dan berkata di mereka, kamu ada kekuasaan dari nabi, roh dari nabi, mesti ada statusnya dari hakim, kamu akan mengandalkan roh saya. Jadi kamu melihat 3 bagian ini, kamu ada statusnya nabi, pengajaran dari hakim, dan kamu bicara jalannya Tuhan, dan juga ada loh-nya saya. 3 hal ini terjadi. Tiga hal ini dia menjadi orang baru dan masih mengadakan Tuhan. Dan bagian ini kita melihat satu ini. Jadi kita melihat sebagian pertama ini sampai Tuhan. Jadi Tuhan bersama kita. Jadi Tuhan akan menyertaimu. Jadi 3 ini sampai menyertaimu. Jadi kamu bisa melakukannya. Jadi apa yang kamu hadapi, jadi kamu tetap melakukannya. Jadi mengikuti keadaan ini berjalan. Jadi akan meninggikannya. Kamu akan menghadapi orang Filistin. Jadi mengikuti keadaan itu kamu bangkit melakukan cukup. Jadi dalam tanda-tanda ini, jadi kamu ada karunia dari Nabi, kamu menjalannya Tuhan. Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan memberikan suatu hal padamu. Tuhan akan memberkatimu. Tapi kamu mesti jalannya Tuhan. Kamu adalah bimbingan dari Roh Kudus, walaupun menghadapi permasalahan apapun. Kamu bangkit melakukannya. Tuhan bersama denganmu. Kamu pasti bisa melakukannya. Tuhan dengan begini memberkati Saul. Maka Saul berbalik meninggalkannya. Maka Saul bertemu dengan sekelompok nabi. Dari sini Saul posisi yang paling tinggi menjadi orang baru dan menjadi satu karunia dan menjadi satu kuasa karunia dari hakim, dari nabi, dan di jalannya Tuhan. Maka Tuhan akan terus memberkatinya, dan dia sendiri juga tahu
Jadi diurapi rohnya Tuhan dan dia sampai di rumah. Dan kita lihat ayat 16. Lalu kata Saul kepada pamannya itu, yaitu tetapi perihal menjadi layan telah dikatakan Samuel kepada tidak ceritakan padanya, yaitu itu kerajaan, yaitu kerajaan itu Saul tidak memberitahukannya dan sudah memberitahukan bagaimana telah mencari keledai dan sudah mendapatkan satu kerajaan. Dan sudah diurap menjadi raja dan diberikan satu kerajaan. Jadi Tuhan yang perlihat menjadi raja yang tadi dikatakan kepadanya tidak dikatakan menunggu hal ini terjadi. Ayat 17 sampai 21 ya, itu tema yang kedua. Yaitu raja yang Tuhan pilih, yaitu Saul. Itu kita melihat ayat 17 sampai 24 bagaimana Saul telah menjadi raja. Jadi saya tidak akan membahas dengan teliti ya. Jadi Saul sudah dipilih keluar. Dan Saul sudah dipilih keluar. Dan mereka mencarinya tidak ketemu pada mereka. Dan Tuhan menurut semua ya keluar, tapi ayat 18 ya, saya ada ketinggalan satu pasal ya. Ayat 18, dan ia berkata kepada orang Israel itu, begini firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Dan di ayat pertama tuh Tuhan mengurapi suatu jenderal ya. Ya, dari 9 dan 10 juga berkata begini. Dan Tuhan berkata melalui Samuel berkata, kamu ingin membuat satu raja, kamu tuh menolak saya. Kalau Tuhan berkata kamu telah menolak saya, untuk mendapatkan satu kerajaan untuk mengatur mereka. Jadi mereka setiap suku berjalan keluar, setiap sukumu pilih tanda ya. Dari sini bangsa Israel masih bisa memilih, boleh bisa memilih. Saya tidak ingin suatu raja, saya tidak menolak kamu. Saya ingin seorang hakim. Kami tidak ingin raja. Bisa satu jenderal bukan satu raja. Tapi bangsa Israel tidak melakukan dengan begini. Mereka ingin seorang raja. Dan akhirnya memilih namanya Saul. Mereka mencari raja ini dan tanya pada Tuhan, apakah dia sudah datang? Dan Tuhan berkata, mereka mengumpet di dalam barang-barang, bersembunyi di antara barang-barang. Saya ingin memberitahukan keadaan hatinya Tuhan. Tuhan sudah meminta satu raja. Mereka tidak ingin. Dan mereka ingin mencari satu yang mereka belum lihat. Dan mencari mereka di mana. Jadi seperti begini. Jadi saat ini perumpamaan ya, kamu di hadapan ketua leader kamu bertanya pada ketua leadermu, ketua leader saya itu siapa? Sekarang kamu di rumah, kamu
ditanya bapak kamu, saya ingin mencari seorang bapak. Bapak saya di mana? Kamu beritahu saya. Dan bapak kamu bagaimana? Dia percaya kalian juga akan tahu. Tapi sekarang Tuhan kita, bahasa Israel berkata, saya ingin mencari seorang raja. Saya tidak mau kamu lagi. Dan Tuhan benar-benar berkata pada mereka, kamu sudah menolak saya. Ya, saya menolak kamu. Saya ingin yang lain. Tuhan berkata baik. Jadi memilih undi ya. Ya sudah dicari. Tidak cari orang ini. Dia berkata, benarkah? Kamu benarkah? Orang itu di mana? Kamu beritahu pada saya. Kayak saya berani menjamin orang seperti ini akan saya gampar 2 kali ya. Tapi Tuhan berkata pada mereka, dan Tuhan sangat bersabar. Tuhan penuh kasih, penuh sabar dengan kasih karunia-Nya. Orang ini tersembunyi di antara barang-barang. Apa artinya? Yaitu bersembunyi di antara barang-barang dari tentara, dari pistol, ya senjata. Dia tuh sembunyi di antara barang-barang. Itu bersembunyi dalam tempat untuk berperang. Dia tuh bersembunyi di dalam barang-barang yang berperang. Jadi tempat sisi ini kita melihat tuh Saul bagaimana. Jadi Tuhan berkata padanya, kamu menghadapi apapun kamu lakukannya. Tapi ada 3 syarat. Pertama, yang saya berikan kamu itu status dari hakim. Ini yang sudah terbaik. Aku akan memberkatimu. Kamu mesti jalan-jalannya saya. Roh saya ada di dalam dirimu. Kamu yang saya utus. Saul juga boleh saat ini tidak usah bersembunyi di antara barang-barang perang di belakang. Dia bangkit berdiri. Dia boleh berkata, Israel, Tuhan sudah begini berbicara pada saya, dan dengan begini membimbing saya. Lihat, saya juga boleh seorang nabi berbicara, dan juga boleh berkata bahasa Israel. Kamu mesti mendengar Tuhan. Dan dia bisa bangkit untuk melakukan satu jabatan ini. Kita bersama mengikuti Tuhan. Tuhan berkata kita mengikutinya. Saya akan menjadi jenderalmu, tapi tidak ingin menjadi raja kamu. Itu Tuhan mengutus saya. Saya mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dan dia mengandalkan Roh Kudus dan mengendalikan kalian. Saya tidak ingin menjadi raja kalian, menjadi jenderal kalian. Dan boleh berkata begini, tapi kita melihat Saul tidak begini. Dia bersembunyi di antara barang-barang. Dan ini adalah sangat profetik dan tidak melakukannya. Dan tidak mengikuti karena ini dan juga ilham ini berjalan. Dan dia tuh memeluk barang-barang peperangan dan memeluk kekuasaan. Ini adalah sifat manusia. Dia ingin mendapatkan kekuasaan dari raja. Dia ingin kekuatan. Dia bersembunyi di antara barang-barang peperangan. Dan mereka mencari keluar. Dan kita berkata hidup raja.
Dan mereka sangat tinggi besar. Dan lebih tinggi dari Yao Ming yang dari artis dari pemain bola basket dari Cina. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Tapi orang ini lebih senang kekuasaan, firman-Nya Tuhan. Dia tidak mendengar, sudah mulai. Dia sudah salah berjalan. Tapi Tuhan tetap merapinya, membangkitkannya. Ada seorang raja di sini. Dan banyak buat mengakui dia adalah raja. Di ayat 25 ya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak kerajaan di Indonesia pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Yaitu dalam perjanjian di Gunung Sinai ada kerajaan Tuhan. Tapi itu baru manusia melakukan kerajaan adalah hak-hak kerajaan, peraturan dari raja kerajaan. Dan berkata pada mereka, kamu menjadikan mereka dia adalah raja, maka satu ada peraturan. Jadi ada raja, ada hak-haknya raja. Dan bukannya ada orang menyebutnya hidup raja. Dan Tuhan membuat orang tuh dengan rumahnya menggerak hati untuk mengikutinya. Jadi ada sekelompok orang mengikuti Saul yang mengaku Saul menjadi raja. Besok kita akan terus membaginya. Dan kita sampai sini kita melihat, ingin supaya orang melihat Tuhan adalah raja kita. Jadi di dalam satu sama itu kita melihat Tuhan menjadi raja melebihi orang menjadi raja. Dan di dalam sama ini kita melihat satu hal yang sangat baik. Samuel sebenarnya tidak ingin orang memilih seorang raja. Dia tahu bisa memilih raja itu ada satu hal. Seperti kerajaan yang lain juga sama. Jadi akan kehilangan umat Tuhan. Maka akan meninggalkan Tuhan lebih jauh. Tapi Tuhan berkata, dari saat mereka keluar dari Mesir juga begini. Mereka menolak saya. Dan Tuhan membiarkan mereka, meluruskan mereka ya. Maka akhirnya mereka menobatkan dari Saul menjadi raja. Dan saat menobatkan raja ini, Tuhan sudah berkata pada Saul, kamu bagaimana melakukan satu persyaratan dan juga memberi peraturan. Tuhan mengkalaminya, tapi dia tidak mengikutinya. Hari ini Tuhan terhadap kerajaan di bumi ini akan diperbarui. Tuhan melalui kita memberkati tanah, memberkati bumi. Tuhan memberikan status kita begini. Tuhan ingin kita jalan di jalan-jalannya. Tuhan ingin kita mengadakan rohnya dan terus mengikutinya. Kita apakah seperti Saul juga? Saya membaca sampai karunia Tuhan dan Tuhan mengutus. Dan saya kembali berpikir Yesaya pasal 61 ayat 1. Yaitu rohnya Tuhan karunia dan mengutus saya. Dan Tuhan sekarang kita di Hong Kong berdiri tegap. Dan saudara-saudara juga, kita juga dalam negara kita berdiri tegap. Tuhan sudah mencari kita. Dan kita juga mencari karunia dari Tuhan. Dan seperti Saul mencari, kalau dari Tuhan mencarimu dan Tuhan ingin memakaimu. Dan Tuhan ingin kamu jalan di jalan
Tuhan, Tuhan akan memberkatimu. Tuhan juga ingin rohnya terus memberikan padamu, memberikan satu karunia roh yang baru, supaya kita tetap bersama mengikuti Tuhan dan membimbing ini, sebagai Tuhan adalah Tuhan kita. Kita tidak ingin kita sendiri membuat satu raja. Saya berkata begini, karena saya ingin menjelaskan, jika kamu di Malaysia, kamu ingin jadi raja dari kerajaan Tuhan. Kamu di Amerika, di suatu tempat mana, kota mana, kamu suatu tempat itu menjadi tempatmu. Kita menjadi satu kerajaan ini, menjadi status kita memimpin raja ini. Tapi dalam kali ini saya ada satu status. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan adalah raja kita. Kita mesti jalan-jalannya. Amin. Membawa Tuhan memberkati kita. Tuhan akan memakaimu, mengubah menjadi satu dunia ini. Amin. Lord, you are our King. Lord, only you are our King. We are not the king of myself, but only you. Lord, we worship you as the people of the kingdom of the God. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live
Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Tuhan, kami mengundang-Mu di tengah-tengah kami. Saudara-saudara semua, kita bukan di dalam Tuhan, kita mengundang Tuhan di tengah-tengah kita. Dia adalah benar-benar Raja kita, benar-benar Raja-Raja kita yang tidak bisa diwakili, Raja yang tidak bisa diwajari. Dia tidak sama dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada Raja yang tidak bisa diganti. Roh Kudus, Engkau bantu kami. Tuhan, di pagi ini kita mau di hadapan-Mu mengaku kami ini berbalik. Firman pagi ini berkata, Tuhan ini adalah Raja. Tuhan berkata, kamu membawa bangsa Israel keluar dari tangan dari orang Mesir. Dia membimbing keluar dari tangan orang yang menekanmu. Tapi kamu menolak saya, Tuhan yang menyelamatkan kamu dari kesulitan. Kamu pagi ini menolak Tuhan yang membuat satu dari kesulitan. Kamu membuat saya seorang raja yang mengatur saya. Kita di dalam hadapan Tuhan ini, kita sekali ini melakukan satu yang terbalik. Itu tidak di dalam setiap suku berdiri dari satu raja, tapi dari satu suku kita berdiri di hadapan Tuhan, menjadi Tuhan Raja kita. Yesus Kristus menjadi Raja kita. Jadi bolehkah kita berdiri bersama? Tidaklah ketua lumpurmu ada di sini, kita ada di sini di dalam online, dan kalian tahu kalian satu rumpun mana ini. Jadi atau kamu tidak akan berkata pada ketua leader saya itu siapa. Kamu akan berdiri di hadapan ketua lumpur ini, berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersama memuji, menjadi Tuhan ada Tuhan Raja kita. Jadi Kristus adalah menjadi Raja kita. Kita tidak hanya melihat di mata, kita mencari, memilih adalah Raja kita sendiri. Kita tidak memilih menurut pandangan mata kita baik. Kita berdiri di hadapan Tuhan, dan kita buka mulut kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kadang kita tidak paham, kita berbalik, kita melakukan yang terbalik. Kita tidak ingin membuat raja sendiri. Kalian itu bersama buka mulut untuk berdoa. Ada berkata adalah Yesus adalah Raja kami, tiada yang lain. Hanya Tuhan yang tidak bisa diwakili. Hanya Tuhan yang tidak bisa diwakili. Ampuni kami pemberontakan kami. Ampuni keegoisan kami, keangkuhan kami, pikiran kami yang berbelok. Ampuni kami mengikuti dunia ini. Ampuni kami untuk hanya mengikuti dunia ini, melihat kekuasaan dari bumi ini, kekuasaan dari dunia ini. Bukan berdoa, memohon Roh Kudus yang di dalam kita, yang tidak bukan milik Tuhan itu dikorek keluar. Pandangan mata, apa yang dilihat di pandang mata dan tidak ingin mendengar, menolak pengajaran Tuhan, menolak pengajaran dari ketua leader, menolak Tuhan, menolak pengajaran dari Tuhan. Tuhan, kami tahu kami mohon yang kita pada hatinya Tuhan, yang kita kejar itu kasih Kristus, mengerti hatinya Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Tuhan berkata pada kita mengampuni
Tuhan berkata kita setiap orang layak yang memberontak penuh kasih. Kita juga mohon Tuhan kasih karunia-Nya Tuhan berikan kepada kita, dan bagaimana Tuhan memegang perjanjian Tuhan terhadap manusia, bagaimana bersabar. Kita juga ingin ya seperti Samuel juga memahami hatinya Tuhan. Kita bisa mewakili Tuhan berbicara. Kita mewakili Tuhan berbicara. Kita menggunakan kata-kata keinginan hati Tuhan dan mengerti perasaan Tuhan. Kita masuk dalam lokus, kita mengerti perasaan Tuhan, kita mengerti perasaan Tuhan, kita bisa menjamah hatinya Tuhan, keadaannya Tuhan, di hadapan Tuhan mengikutinya. Kamu ada Tuhan, ada Raja. Hanya kamu ada satu-satunya Raja. Tuhan, tangan kita kayak kita letakkan di atas kepala kita. Kita lagi Yesaya 61 ayat 1 mengutus Tuhan mengurapi, menerima karunia Tuhan. Tuhan mengutus kita setiap orang melalui Pastor Joshua, kelihatan Tuhan di dalam kita, dan sekali lagi kita menerima. Tuhan mengutus, mengurapi, dan kita juga tahu kita bersama di hadapan Tuhan membuat perjanjian. Kita mesti jalan-jalannya Tuhan, tidak ke kiri dan ke kanan. Jalan-jalannya Tuhan, menerima Roh Kudusnya, Roh Kudus Tuhan menjadi pemimpin generasi ini, menjadi pemimpin generasi ini, dan memahami mengikuti Tuhan. Ya, pemimpin yang mengikuti Tuhan, dan bagaimana kita bersama menghafal Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat kedua, untuk memberitakan tahun lama Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk ganti pasta kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbating kebenaran, taman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita masuk ke dalam doa di roh. Kita tangkan kedua tangan kita karunia Tuhan diberikan kita langsung berjanji pada Tuhan. Tuhan, kami mengikutimu. Kamu adalah Tuhan yang selama-lamanya, Tuhan Raja yang selama-lamanya. Dengan kerajaanmu turun di tengah-tengah kami, kerajaan Tuhan turun di tengah-tengah kami.
to see you face to face. I worship you, seated and in shoes. Ayat 7. Apabila tanda yang terjadi padamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Tuhan menyertai engkau. Your hands come forth. Tanganmu sampai di depan mengikuti aku di keadaan itu yang terjadi. Tanganmu sampai di depan, jadi melakukannya. Kita angkat kedua tangan kita. Anak-anakku, kakimu mesti jalan Tuhan. Kalian hentak-hentakan kaki. Kamu membayangkan kamu jalan di hadap jalannya Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan akan memberikan roti untukmu. Kamu tidak usah khawatir tentang kehidupan perekonomianmu. Kamu ada Tuhan yang Tuhan berkati. Tuhan, engkau adalah yang Tuhan urapi. Roh Tuhan ada di dalam dirimu. Tuhan memberi sampai di tempat bagaimana kita sampai di bagian tempat itu berjalan. Kita sekarang di dalam keadaan kita ini, kita mengikuti keadaan yang Tuhan berikan pada kita, mengadakan karunia Roh Kudus. Tuhan berikan keadaan di kita. Kita menjalan-jalannya Tuhan. Kita bangkit menjawab kebutuhan dunia ini. Menjadi generasi ini kembali pada Tuhan. Jadi Tuhan pada Tuhan. Jadi Tuhan menjadi Raja. Roh Kudus mengurapi kedua tanganmu. Apa yang kamu kerjakan saat berhasil, Tuhan membimbingmu, berberkatimu dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemudian besar pagi Tuhan. Kita ketemu lagi besok. Berkati kalian semua.